Elshinta News and Talk. Seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri di Solo menjadi korban kejahatan digital setelah wajahnya dicatut dan dimanipulasi menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI hingga membentuk foto dan video bermuatan pornografi atau deepfake. Kasus ini kini telah dilaporkan dan ditangani oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah. Tidak hanya satu orang, sedikitnya 7 perempuan diduga menjadi korban dengan pola serupa. Kasus ini menjadi perhatian karena menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi AI dapat disalahgunakan untuk melakukan kejahatan yang merugikan korban, mulai dari pencemaran nama baik hingga dampak psikologis. Lantas bagaimana proses hukum terhadap pelaku kejahatan berbasis AI ini? Kami akan berbincang selengkapnya bersama kuasa hukum korban Zainal Abidin Petir. Elshinta News and Talk. Pak Petir, miris ya Pak ya, kalau kita melihat terkait dengan berita ini, saya juga sudah baca nih dari media. Ini bisa dijelaskan Pak Petir mungkin kepada pendengar Elshinta yang belum sempat membaca beritanya ya, ataupun tahu beritanya terkait dengan kronologi awalnya Pak dari kasus ini Pak Petir. Ya, jadi begini Pak, dengan baca apa ini? Dengan Anissa Pak. Oh iya Mbak Anissa. Iya. Jadi selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Anissa dan pendengar Elshinta. Kronologis kejadian seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri di Surakarta itu awalnya kronologis kejadian mahasiswi perguruan tinggi negeri di Surakarta yang videonya beredar di medsos, di mana videonya itu ada adegan seolah-olah, ini tak ceritakan dulu, seolah-olah mahasiswi itu melakukan hubungan seksual, jadi melakukan hubungan persetubuhan, juga telanjang bulat. Selain itu, mahasiswi itu hanya menggunakan bra. Mohon maaf ya, ini saya sampaikan. Artinya kenapa saya harus sampaikan? Karena ini kejahatan yang sangat luar biasa. Sehingga menyebabkan mahasiswi itu stres berat, trauma. Jadi awalnya itu inisialnya mahasiswi inisial E asal Cepu mendapatkan DM dari akun kelas dunia digital, di mana akun itu di dalam DM itu menyampaikan bahwa ingin kenalan, ingin telepon, kemudian direspon oleh tidak ada apa ya, pokoknya saya harus memberitahu ke kamu pernah punya pacar ini ya. Tidak ada apa, boleh saya telepon? Nanti kalau nggak boleh saya telepon, terus dijawab tidak boleh, nggak mau, karena belum kenal. Takut kan? Akhirnya di situ ngomong, pokoknya nanti akan ada bom waktu. Nah, ketika sampaikan seperti itu, tidak ditanggapi. Muncul akun anonim baru. Ya, dalam akun itu Ranger Merah namanya. Itu juga pura-pura mau membantu. Tapi tidak ditanggapi, kamu nanti ada masalah besar. Saya bantu ya, tolong telepon aku. Tolong saya bisa telepon. Tapi tetap tidak ditanggapi. Justru kemudian muncul foto-foto editan, foto-foto rekayasa, wajahnya milik si korban itu, tapi bodinya dari leher ke bawah itu punya orang lain dan telanjang bulat. Stres waktu itu, waduh, stres, dia sampai stres. Kemudian dikirimi lagi ada foto dari belakang memegang, mohon maaf ya, ini perlu saya sebutkan nggak?
Mungkin tidak perlu Pak Petir ya, hanya bagian intimnya seperti itu Pak Petir. Ya, memegang miliknya cewek itu dari belakang, gitu loh. Iya. Oke, kemudian dia marah. Itu tanggal 1 Januari ya, 1 Januari, kemudian muncul tanggal 26 Januari, itu tanggal 26 Januari ini. Nah, kemudian tanggal 28 kejadian seperti itu, kemudian tanggal 28 Januari dilaporkan ke Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah. Setelah dilaporkan, muncul lagi dengan akun beda. Namanya akun Reindeer, tulisannya Reindeer. Nah, akun Reindeer itu menyampaikan bahwa nih ada foto dan bahkan video. Iya. Video dia seolah-olah tadi melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri. Dan itu kondisi telanjang bulat. Saya sampaikan dari belakang maupun dari cara anunya melakukan hubungan seksual itu dari belakang juga, seperti kayak, mohon maaf ya, seperti kayak anjing itu loh. Iya. Ini membuat, ini gila sekali. Setelah dilaporkan tanggal 28 Februari itu muncul lagi gambar seperti itu. Nah, karena semakin stres, dia kemudian menghubungi saya selaku sebagai pengacaranya, menghubungi Zainal Petir melalui LBH Petir, minta didampingi saya. Akhirnya kemarin 2 hari yang lalu, ini bulan Juli ya, saya datangi Cyber Polda Jawa Tengah. Setelah saya datangi, minta konfirmasi perkembangannya. Nah, setelah saya minta perkembangannya, setelah saat itu juga sudah mulai kita diskusi dengan penyidik. Ketika diskusi dengan penyidik, sudah mulai ada titik temu bahwa akun itu ada induknya dari Telegram X ya, Telegram X. Nah, jadi ketika akun itu sebetulnya induknya awalnya dari Telegram X. Nah, Telegram X itu setelah diprofiling itu diduga itu milik teman sekolah waktu SMA. Jadi sebetulnya sudah kelihatan, sudah mulai kelihatan. Dan saya yakin kalau Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah itu bekerja secara maksimal, tidak usah sampai 1 minggu. Pasti tersangkanya, calon tersangka ya, karena ini masih penyelidikan, bisa menetapkan tersangkanya. Saya yakin kalau Kapolda juga memberikan atensi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ini menyangkut menyangkut korban yang kebanyakan perempuan, wanita. Dan setelah di profiling itu ada korbannya itu 7 orang. Jadi tidak cuma 1. Hanya saja yang berani melapor, yang saya dampingi itu cuma 1. Yang lain pun di profil dibikin seperti itu, diedit. Wajahnya punya B, misalnya ya. Tapi badannya itu punya orang lain, gitu loh. Begitu Mbak, kronologisnya seperti itu. Baik, tadi setelah profiling Pak Petir ya, yang masih terduga ini ya, ini apakah dari korban sendiri ini juga menceritakan mungkin atau sudah mengetahui ini sedikit banyak terkait mungkin motifnya Pak dari pelaku tersebut Pak? Apakah sewaktu sekolah mungkin pernah ada masalah atau bagaimana Pak dulunya? Sebetulnya saya sudah tahu. Cuman mohon maaf, demi kepentingan penyelidikan supaya terduga pelaku tidak menghilangkan jejak, belum saya sampaikan. Nanti kalau sudah ada tersangkanya saya sampaikan. Baik, artinya ini untuk saat ini memang yang diketahui Pak Petir tidak hanya 1 korban ya Pak ya, tapi juga banyak nih. Tidak 1. 7 korban, semuanya cewek, 4 mahasiswa perguruan tinggi negeri di Semarang,
3 perguruan tinggi di Surakarta. Baik. Itu apakah berasal dari SMA yang sama Pak atau mungkin berbeda Pak? Sekolah dari sekolah yang sama atau berbeda? Jadi begini, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah itu kan punya apa ya, subdit atau unit yang menangani Pranata. Pranata tentang akun ini, koneknya kemana, kemudian nomor ini punyanya akun siapa, ada riwayatnya atau tidak. Itu Cyber Polda itu punya. Dan setelah di cross check ketemu Mbak. Cuman Polda ini cyber cyber ini lagi fokus kepada saksi-saksi dulu dan korban. Jadi sebetulnya petunjuk-petunjuknya siapa calon tersangkanya sudah jelas. Gitu loh. Baik. Dan diduga pelakunya itu orang terpelajar lah gitu aja. Baik, Pak Petir, ini kami juga ingin menanyakan terkait dengan korban. Ini apakah sudah mendapatkan pendampingan psikologis Pak terkait dengan tadi kronologi yang diceritakan Pak Petir? Saya merih sekali loh Pak ini mendengarnya Pak. Wah, saya tuh saya nggak bisa membayangkan Pak. Betapa stresnya itu. Karena bagi yang sudah tahu bahwa itu korban rekayasa AI, itu pakai AI lah istilahnya ya, gampangannya wong desa ki AI. Pakai teknologi AI atau AI. Bagi yang sudah tahu, termasuk korban, awalnya stres sekali. Tapi ini apa? Karena memang tidak melakukan itu. Itu AI. Lama-lama sudah mulai agak tenang. Tapi muncul di masyarakat bahwa seolah-olah korban E itu melakukan hal yang tidak senonoh. Nah, ini yang bikin stres lagi. Masyarakat awam kan nggak paham bahwa ini adalah rekayasa AI kan gitu. Begitu. Ini yang justru dengan kejadian ini saya minta kepada Kapolda Jawa Tengah, Jenderal Ribut itu untuk supaya memberikan perhatian. Jangan sampai ini nanti timbul orang spekulasi, terus kemudian iseng kalau tidak ada efek jerah bagi para pelaku gitu loh. Pasti akan ada iseng untuk memeras orang, untuk menakut-nakuti. Nah ini kan bahaya. Maka harus ditertibkan ini. Dunia maya yang melakukan pornografi itu harus dipidana maksimal gitu, supaya yang lain, supaya terjadi supaya jerah, dan yang lain tidak akan melakukan, nggak akan mencoba-coba. Kan belum lama ini juga dilakukan oleh salah satu mahasiswa perguruan tinggi negeri di Semarang juga kan? Iya, sempat ramai Pak. Ada 2 malahan. Iya, ada 2. Nah ini muncul lagi. Kalau tidak diberikan sanksi yang berat, nanti akan jadi banyak korban gitu loh. Iya, baik. Pak Petir, ini kalau dalam kasus seperti ini Pak, karena memang era teknologi informasi ini berkembang sangat pesat sekali Pak Petir. Lantas kalau melihatnya nih terkait dengan kasus ini, nanti pasal-pasal apa saja Pak yang berpotensi Pak dikenakan kepada pelaku Pak, jika nantinya terbukti bersalah Pak Petir? Jadi pasal pornografi, kemudian di sini ada pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun. Jadi sudah Polda Jawa Tengah melalui cyber itu kemarin sudah memasang pasal pornografi dan pasal yang melakukan rekayasa itu. Rekayasa dengan IT ini pasalnya lebih menjeratnya lebih dalam gitu loh. Sangat cukup tinggi itu. Ancaman pidananya lebih dari 5 tahun masalah. Baik, berarti untuk yang pembuat konten maupun yang tadi juga sempat menghubungi via DM Instagram itu belum diketahui ya Pak, apakah hanya 1 orang ataupun lebih dari 2 orang nih pelakunya ya? Nah, ini belum tahu. Tapi yang jelas Telegramnya itu kan induknya dari Telegram.
Dan telegramnya tersambung dengan nomor yang sudah diketahui. Dan nomor itu siapa yang memakai terdahulu, lebih dari 3-4 tahun yang lalu sudah kelihatan orang. Ya tinggal polisi saja harus benar-benar maksimal dalam pendalaman kasus ini. Baik, Pak Petir, ini kembali lagi kepada korban, kita turut prihatin ya. Lantas ini dari proses pendampingan hukum yang dilakukan Pak agar korban tetap merasa aman nih selama proses penyidikan berlangsung, apa Pak nanti yang akan dilakukan Pak Petir? Ya, saya memberikan nasihat hukum ya kaitan dengan pasal yang akan dikenakan supaya pelaku itu jerah dan korban merasa agak tenang. Jadi pasal ini memang harus betul-betul membuat jerah. Dia merasa tenang ketika saya sampaikan ini ancamannya di atas 5 tahun. Dia mulai sakit hatinya mulai terobati. Kemudian saya yakinkan bahwa ini AI, jadi kamu nggak usah terlalu stres, kamu jangan panik sekali. Ini ujian dan ini akan menjadi pembelajaran terhadap yang lain gitu loh. Dan juga sudah saya selalu sampaikan, tidak usah takut ketika nanti diteror. Pokoknya semakin diteror, maka nanti pelakunya akan lebih cepat diketemukan gitu loh. Dan saya sudah koordinasi dengan penyidik ya. Kemarin juga ada tambahan pemeriksaan lagi mulai jam 12:15 sampai jam hampir 3:30 kemarin. Artinya Polda Jawa Tengah itu secara intens melakukan pendalaman gitu loh. Karena saya juga sudah menyampaikan ke Kapolda melalui WhatsApp, Dir Intel maupun Dir Krimpum Polda Jawa Tengah, termasuk Kabid Humas, supaya ini menjadi perhatian. Jangan sampai banyak korban, gitu. Iya, baik. Pak Petir, di samping dari kasus ini kan memang teknologi informasi, kemudian juga media itu kan berkembang sangat pesat ya Pak ya. Dan banyak sekali anak muda itu kan yang mulai menggunakan AI tidak hanya untuk kebutuhan kuliah tapi juga sekolah ya. Lantas di tengah masyarakat yang banyak nih, khususnya anak muda yang banyak mungkin mengunggah foto mereka menggunakan AI juga ya. Gimana sih cara kita Pak, di samping kasus yang tadi ya, cara kita untuk melindungi foto ataupun identitas digital kita Pak, agar tidak disalahgunakan. Dan kemudian apakah regulasi yang sudah ada saat ini sudah cukup Pak melindungi masyarakat? Boleh ya sekalian dibahas ya Pak Petir ya? Ya, jadi begini. Peraturan perundang-undangan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun sampai peraturan daerah ya, itu digunakan, diadakan peraturan perundang-undangan itu sebetulnya kan dalam rangka untuk menjaga ketertiban umum. Supaya ada kepastian hukum. Kalau orang mencuri, maka hukumannya seperti ini. Orang yang melakukan asusila, hukumannya ini namanya kepastian hukum. Dan supaya tertib, ya itu tujuan dibuat undang-undang. Undang-undangnya sudah cukup bagus. Tinggal nanti dalam pelaksanaannya. Aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengadilan, hakim di tingkat pengadilan ya, hakim itu juga harus bisa membuat rasa keadilan bagi masyarakat, rasa adil. Ketika ini menimbulkan kegaduhan, ketika ini menimbulkan keresahan masyarakat banyak, maka penegak hukum juga harus tegas, penegak hukum harus tidak boleh main-main kan gitu. Ini untuk para penegak hukum. Kemudian masyarakat perlu ada pemahaman, baik melalui sekolahan maupun di pondok pesantren maupun di tempat-tempat peribadatan lainnya. Itu harus beri pemahaman. Ini anak-anak SD juga
sekarang sudah pegang HP semuanya. Kalau saya usul sih ya, ketika di sekolahan itu juga perlu ada kurikulum tentang penggunaan teknologi informasi atau ya HP gitu ya. Kalau perlu di sekolah itu dibatasi, ketika sedang sekolah ya jangan megang HP. Jadi biar jangan podo penjatuh tulanan HP gitu Mbak. Jadi kalau saya sih sarannya seperti itu gitu loh. Dan sekolahan juga harus memberikan pembelajaran tentang bahayanya ketika bermain editan seperti itu. Ini pidana serius itu. Iya. Baik, terakhir mungkin Pak Petir sekaligus sebagai closing statement Pak dan juga penegasan ya, mungkin apa Pak harapannya Pak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan di saat ini ya Pak terkait dengan kasus ini Pak? Ya, ini Kapolda betul-betul harus melakukan supervisi terhadap kasus ini supaya cepat terungkap, supaya korban jangan terlalu lama traumanya. Iya. Karena korban itu mengharapkan orang ini harus dipenjara gitu loh. Harus dipenjara Pak Petir. Saya nggak akan mau damai dengan orang itu kan gitu. Jadi yang lain itu juga kasihan ini. Kalau nggak kuat, orang ketika telanjang bulat seperti itu, kalau nggak kuat itu sudah bisa bunuh diri loh Pak. Gitu loh. Saya makanya membesarkan hati kepada korban. Jangan sampai kalap gitu loh. Baik, terima kasih Pak Petir atas informasi yang tadi diberikan Pak. Selamat siang Pak Petir. Selamat siang Mbak Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kuasa hukum korban Zainal Abidin Petir. Kasinta Semarang News and Talk.